Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Misbahul Munir, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Rahim Bapak Sri Heru Wuryanto, yang kami hormati Bapak Ketua RW Tabakan Bapak Prabowo, yang kami hormati Bapak Ketua RT 6 Bapak Susmianto, Bapak Ketua RT 5 Bapak Sutrisno, dan Bapak Ketua RT 7 Bapak Heru Sujarto, beserta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara kesempatan pada malam hari ini untuk bisa menghadiri acara halal bihalal pada malam hari ini. Salawat dan salam lalu kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabat, dan para penerus, insyaallah pada kita semua yang selalu menanti syafaatnya di akhir zaman. Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk membawakan acara pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ikrar syawalan, yang kelima tausiah, yang ketujuh jabat tangan, yang ke-8 foto bersama, dan yang terakhir penutup. Pertama-tama mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini diberi kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada Bapak Nasrul Rahman Zaid. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Nasrul. Semoga beliau dan kita semua yang mendengarkannya akan mendapat syafaat dari Al-Quran di yaumul akhir nanti. Amin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Syawalan kepada yang terhormat Saudara Marsya Sefka Lesmana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di gedung Open Space ini untuk dalam acara syawalan atau halal bihalal warga RT 06 RW 48 dan dalam sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RW 48, Bapak Ibu Ketua RT 06, Bapak Ibu Ketua RT 05 dan 07, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahim Bapak Sri Heru Wuryantoro, Bapak Ustadz Misbahul Munir, serta Bapak Ibu warga RT 06 RW 48 Perut Jiwanda yang berbahagia. Yang pertama-tama di malam yang penuh rahmat ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah bulan kemarin mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah dan semua amalnya dapat diterima oleh Allah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah mendukung dalam acara syawalan ini. Dan syawalan ini bukan hanya sekedar acara untuk berkumpul-kumpul semata, ini adalah momen yang penting untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar di lingkungan RT 06. Mari kita menjadikan momen syawal ini sebagai ajang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, membuang jauh rasa kesalahpahaman antara satu dan lainnya, dan saling membuka lembaran baru yang lebih baik untuk di tahun-tahun setelahnya. Sebagai ketua panitia, saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini masih ada yang kurang di sana, dan ini insya Allah ke depan bisa kita perbaiki bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia pada Saudara Marsya Sefka Lesmana. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian ikrar syawalan oleh warga yang pada kesempatan malam ini akan diwakili oleh Mbak Amel. Pada Mbak Amel, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk sebelumnya dimohon untuk Bapak dan Ibu Saudara untuk berdiri.
Dimohon Bapak dan Ibu mengikuti syawalan yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, mohon ridho-Mu pada hari ini, warga RT 06 RW 48 dan semua yang berkumpul di tempat ini berikrar dengan hati yang tulus dan ikhlas kami menyadari bahwa di antara kami semua tentu mempunyai banyak kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu kami dengan tulus ikhlas saling memaafkan dan memohon maaf. Semoga Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa dan kesalahan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi syawalan yang telah diwakili oleh Mbak Amel. Selanjutnya marilah kita ikuti ceramah agama dalam rangka halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Misbahul Munir. Pada Bapak Ustadz Misbahul Munir kami persilakan sekaligus dimohon untuk memimpin doa di akhir kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini meskipun hujan tapi tidak seperti kemarin.
sore hari luar biasa hujannya hingga kemarin Syawalan RT 6 RT 7 tertunda dirubah menjadi malam hari karena hujan yang begitu lebat di sore hari. Tapi alhamdulillah di RT 6 sesuai jadwal, apalagi ruangannya sangat mendukung untuk kita mengikuti dan mengadakan acara Syawalan yang tadi tujuannya sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Tujuan dari Syawalan ini yang itu menjadi inti dari pertemuan ini, di mana Pak Ketua Panitia tadi mengatakan bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka untuk kita merajut kebersamaan, memperkuat tali silaturahmi dan saling bersama-sama untuk mendukung keluarga besar RT 6 RW 48 menjadi keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga pertemuan malam hari benar-benar diberkahi Allah sehingga keluarga besar RT 6 RW 48 menjadi keluarga besar yang makin guyup, rukun dan penuh kekeluargaan dan keharmonisan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, keluarga besar RT 6 yang berbahagia rahimakumullah. Sebuah kesyukuran buat kita bersama. Hari ini kita semua sehat, hari ini semua waktunya longgar, hari ini semua bisa hadir di tempat ini, tempat yang dulunya sederhana. Saya masih ingat karena kalau main pingpong juga di sini masih terlihat belum semegah ini, alhamdulillah, karena kerjasama dari seluruh keluarga besar RT 6 RW 48. Alhamdulillah open space ini kembali menjadi lebih bagus dan alhamdulillah bisa semakin bermanfaat untuk keluarga besar RT 6 RW 48 dan semoga tempat ini semakin barokah dan semakin bisa dimanfaatkan untuk seluruh keluarga besar RT 6 untuk kegiatan apapun. Karena setahu saya yang ada mau pingpongan itu, dan misalnya mau pingpongan sehingga saya dapat sel-selan dari sore itu, ayo dikancani kok kosong sepi, ambil diajak main pingpong. Tapi semoga tidak hanya pingpong dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain yang bermanfaat untuk seluruh warga RT 7 RT 6 RW 48. Bagi RT-nya juga aktif, RW-nya juga aktif, maka insya Allah keberadaan open space ini akan bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu rahimahullah, semoga tidak lama. Jam 9, sebelum jam 9 kita sudah selesai karena nanti ada salam-salaman dan enten betul piringannya. Enten. Alhamdulillah berarti jadi setelah salam-salaman terus alhamdulillah berarti sebelum jam 9 bisa kita selesaikan karena biar tidak semakin deras hujannya. Baik Bapak dan Ibu rahimahullah, sedikit saya ingin menyampaikan apa yang menjadi inti dari kita berada di bulan Syawal. Kita semua sudah paham dan tahu bahwa arti dari Syawal adalah bulan meningkat. Dan bulan Syawal itu pasti kita temui selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Berarti setiap tahun idealnya kita akan selalu
meningkat, selalu berubah. Jadi suatu keadaan menjadi lebih baik. Itu idealnya. Karena Nabi mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini, bulan ini, tahun ini itu lebih baik dari hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, fahuwa rabihun, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Berarti apa? Orang yang selalu berubah menjadi lebih baik, maka dia adalah orang yang beruntung. Berarti dia sudah berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Tidak mesti perubahan itu langsung drastis luar biasa. Sedikit demi sedikit perubahan yang ada pada diri kita itu menjadi lebih baik, berbeda dengan hari sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya. Ada perubahan yang insya Allah akan membawa keberkahan dan kebaikan buat. Kemarin saya di RT 6, kemarin malam. Tujuh. Tepatnya Pak Heru. Jadi Pak Heru Tangan. Pak Heru senior lebih sepuh. Oh itu. Kemarin Pak Bowo datang ke sana, Pak Agung ada, Pak Asos ya ada. Saya di RT 8 RT 7 kemarin menyampaikan perihal tentang rasa malu. Pak Bowo masih ingat. Kenapa rasa malu itu penting? Karena kalau kita tidak punya rasa malu, berarti kita bisa dikatakan orang yang tidak tahu diri. Ketika kita lahir, Rasul mengatakan bahwa orang itu mempunyai rasa malu ketika dia mampu menjaga apa yang diberikan Allah untuk kebaikan. Pernahkah kita minta mata? Pernahkah kita minta telinga? Pernahkah kita minta mulut, tangan, perut, kaki, dan semuanya? Kita tidak pernah minta itu. Tapi kita berojol dari perut ibu kita masing-masing. Kita sudah diberi Allah, diberi mata, semua lengkap tanpa kita minta. Maka kita minta, ya Allah kasih saya mata, ya Allah kasih saya mata. Tapi Allah langsung kasih tanpa diminta. Maka Nabi kemudian berpesan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan benar-benar malu. Loh, kami sudah malu ya Rasulullah. Bukan malu itu yang saya maksud. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa bawa. Tapi rasa malu yang saya maksud adalah kamu mampu menjaga kepala dan tubuhmu dari mata, pikiran, mulut, telinga, tangan, hati, perut, kaki, bawah perut, semuanya dalam rangka apa? Menjalankan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak marah ketika kita sudah membantu, memberi dengan cuma-cuma, tapi kebaikan yang diberikan itu dibalas dengan keburukan? Pasti kita tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak suka ketika Allah sudah memberi kita mata, semua dengan gratis, tiba-tiba tidak digunakan untuk kebaikan, tapi malah untuk keburukan yang memperburuk diri kita dan orang lain. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, kita semua punya tubuh, dan tubuh itu adalah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga dengan apa? Kita gunakan dalam rangka untuk kebaikan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahullah, belum lama kita selesai dari Ramadan, puasa Ramadan.
pertanyaan saya, kenapa ketika Ramadan kita tidak berani mokel? Kenapa kira-kira? Betul lihat ya, tampil bu, oke, dia sakit. Kenapa kira-kira kita tidak berani mokel? Dosanya besar, tapi banyak orang tahu dosa besar tapi temukan delek-delek, kita di belakang kemudian tidak tanggungan jelas banyak. Kenapa kira-kira kita tidak berani mokel saat puasa? Kewajiban jelas, tapi ada juga yang merasa kewajiban kayak mokel karena malu. Jelas imam dapat mesti mokel. Kenapa kira-kira? Malu pada Allah. Malu pada Allah. Tapi gimana sih buat malu itu? Masih banyak yang tidak malu. Dan memang penangan mokel di sini umum di sini mungkin tekan tahun ini masih diulang-ulang. Wah, kan Pak Asus ini ketok penangan perapatan gamping gede-gede mokel. Kenapa kira-kira kita tidak berani mokel? Itu karena puasa kita menjadi takwa dan taat. Kenapa kira-kira kita tidak berani mokel? Kenapa? Karena kita punya kesadaran penuh bahwa Allah melihat. Ini inti kenapa puasa itu diperintahkan kepada kita. La'allakum tattaqun, agar apa? Agar muncul dalam diri kita kesadaran bahwa kita selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam puasa kan seringkali kita dengar asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan saya akan langsung mengganjar dan membalas. Puasa orang yang melakukan puasa Ramadan pada saat kita tidak berani mokel, bukan karena kita takut dosa, karena ada kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa Allah memperhatikan dan memantau dan melihat diri. Kesadaran itulah yang ingin ditanamkan Ramadan kepada kita agar 11 bulan kemudian kita sadar dan selalu mawas diri bahwa kita setiap hari dipantau dan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari khusyuk. Ketika kita mampu menghadirkan Allah ketika sholat, kita sadar bahwa kita sedang diperhatikan Allah, dilihat Allah, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Tapi swear, wallahi, ketika kita akan khusyuk mesti maksliwer, bosliwer, banyu dipateni, sliwer, dikunci mau stane, sliwer, macam-macam. Dan itu pasti setan tidak ingin meninggalkan kita bisa khusyuk dalam puasa. Pada intinya agar kita menjadi orang yang bertakwa dan agar kita punya kesadaran penuh bahwa dalam aktivitas kita sehari-hari kita selalu dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesadaran yang ingin ditumbuhkan ketika kita berpuasa Ramadan dan puasa Ramadan seterusnya. Maka Syawal yang disebut dengan bulan peningkatan diharapkan diri kita itu meningkat kesadaran diri kita bahwa kita selalu diperhatikan dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam diri. Orang berani ngoplos pertamax dengan pertalite, saya yakin saat dia melakukan itu hilang kesadaran dirinya bahwa dia dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang
korupsi 198 triliun itu karena saat dia korupsi kesadaran dia sedang dipantau Allah itu tidak. Orang berani mencuri, orang berani menipu, orang berani minum minuman keras, orang berani berzina, yakin ketika dia melakukan itu Allah tidak ada dalam hidupnya. Maka ketika Allah selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas apa, kita akan selalu bisa menjaga diri kita, akan selalu mawas diri, dan kita akan selalu berhati-hati dalam bersikap. Itulah makna dari takwa. Abu Hurairah pernah ditanya oleh sahabat, Abu Hurairah, apa itu takwa? Beliau menjawab, takwa adalah seperti kamu sedang berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Kamu akan berhati-hati jangan sampai menginjak duri. Yang injak duri terusuk, nak pun terusuk bentuk lorongnya lembut kan angin. Itulah takwa. Kita berhati-hati dalam berjalan, kita berhati-hati dalam beraktivitas, kita berhati-hati dalam berbicara, kita berhati-hati dalam bertingkah laku, kita berhati-hati ketika mengingatkan orang, kita berhati-hati ketika bekerja, kita berhati-hati ketika berjualan, kita berhati-hati dalam sebuah aktivitas ini. Itulah takwa. Karena muncul kesadaran bahwa kita sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana Allah selalu memperhatikan kita. Coba saya bacakan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan sejak dulu Allah pakai kata kana dalam Al-Quran itu berarti sejak biar sebelum alam ini ada. Allah itu 'ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu di alam ini raqiban, memantau, memperhatikan, mengawasi. Maka tidak ada gerak diri kita yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lam bi annallaha yara. Surat yang kita hafal. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu yara? Yara itu melihat, memperhati. CCTV Allah itu luar biasa. Ayat yang lain Allah katakan fa'innaka bi'ayunina, sesungguhnya dirimu itu bi'ayunina, ada dalam pandangan kami, ada dalam pengawasan kami, ada di dalam mata-mata kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Sadari dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui di dalam diri kalian sesuatu yang ada dalam diri kalian yang tidak nampak oleh orang lain. Allah melihat. Fahdharu, maka berhati-hati. Alladzi yaraka hina taqum wa taqalluba fis sajidin. Zat yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat di malam hari dan melihat perubahan gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Dimanapun kita beribadah, Allah pasti akan melihat. Meskipun orang lain tidak melihat, Allah akan melihat ibadah kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah ma'akum bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sungguh Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah, baik itu sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi semua gerak-gerik. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui semua pandangan mata yang tersembunyi maupun yang tersembunyi di dalam. Dan banyak ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan memperhatikan ini. Itulah yang dalam istilah agama dikatakan atau disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah sikap atau perilaku seorang hamba yang senantiasa sadar
dan memahami bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan. Inilah yang ingin dituju oleh puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang paling simpel tapi sangat luar biasa. Kenapa simpel? Karena tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus, dan tidak ada tempat khusus. Ini pembetul. Kaji butuh tangan suci. Sholat butuh ada takbir, sujud, rukuk. Zakat harus keluar harta. Nah, puasa ada gerakan khusus, bacaan khusus, tidak tempat yang khusus, tidak. Tapi puasa adalah satu-satunya ibadah yang paling privasi yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesadaran itulah yang ingin dituju oleh puasa agar kita menjadi orang hamba yang selalu bisa menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwa dirinya selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu rahimahullah. Gini-gini nih kok. Biasa nih. Dari keluar suara ini. Suara badan kepenak. Semakin kuat muraqabah kesadaran dirinya bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memunculkan satu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia melanggar aturan Allah dan malas beribadah. Di awal saya sampaikan, semua yang kita dapat adalah pemberian Allah. Cuma-cuma ketika pemberian itu tidak digunakan untuk ketaatan kita kepada Allah, berarti kita tidak punya rasa malu dan tidak punya kesadaran diri bahwa kita diperhatikan dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang berani meninggalkan sholat, berarti dia menjual akhiratnya untuk dunia yang tidak abadi. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa banyak yang bisa kita miliki dibandingkan dengan apa yang akan dijanjikan Allah nanti. Maka orang yang berani malas beribadah atau apalagi berani meninggalkan ibadah, berarti dia tidak punya rasa malu dan tidak punya kesadaran diri bahwa dirinya akan dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika muraqabah kesadaran dirinya itu semakin kuat, akan muncul ketenangan batin atau kedamaian diri. Kenapa? Karena dirinya selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba sudah dalam pengawasan Allah, maka Allah akan menjaga dirinya dari segala mara bahaya yang akan menimpanya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sadar dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mengingat kita dan akan menjaga diri kita selama ini baik-baik saja. Insya Allah karena kebaikan kita, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selamat dalam perjalanan, kita selamat menuju kemari di rumah baik-baik saja. Semua karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika orang itu semakin sadar bahwa dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mendapat perhatian dari pasangan kita, kita akan semakin cinta. Walaupun ini perbandingan yang tidak pas, tapi ketika kita mendapat perhatian dari seseorang, kita akan senang dan cinta dengan orang yang memperhatikan kita tersebut. Maka ketika kita merasa diperhatikan Allah,
akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ketika orang itu semakin merokobahnya semakin kuat, maka ketundukan dan kekhusyuan dia dalam beribadah akan semakin kuat. Kenapa? Karena ketika kesadaran diri bahwa Allah itu selalu memantau diri kita, itu akan membuat kita selalu berhati-hati dan berusaha jangan sampai perhatian Allah itu berpaling dari. Maka inilah intinya khusyuk. Ketika kita mampu menghadirkan Allah, ketika kita mau sholat, menghadirkan Allah ketika mau sholat, maka itu menjadi wasilah kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ketika kita tidak bisa menghadirkan Allah, maka kita hanya akan sholat yang kita anggap sebagai rutinitas belaka. Semakin kita berusaha untuk bisa selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka itu akan membuat kita semakin tunduk, khusyuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketika muraqabah seseorang itu semakin kuat, maka pengharapan dia kepada Allah itu semakin besar. Karena apa? Karena kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk beribadah sebaik mungkin, maka insya Allah itu menjadi wasilah harapan kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, marilah di bulan Syawal ini kita tingkatkan kesadaran diri kita, kita tingkatkan pemahaman diri kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan kualitas muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berpuasa berkali-kali. Pak Azan yang umurnya sudah 61 tambah 61 dulu ketika baru umur 11 tahun, berarti sudah 50 kali beliau berpuasa. Otomatis peningkatan kualitas seseorang itu kan semakin baik. Dan kita yang masih diberi kesempatan untuk bisa berpuasa itu, mari kita gunakan itu sebagai wasilah kita untuk merubah diri kita semakin lebih baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana muraqabah, perhatian, pengawasan Allah itu senantiasa melekat pada diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu sedang melihat Allah, walaupun itu tidak mungkin. Kita akan melihat Allah nanti ketika dari surga. Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita semua sehingga bersuara. Tapi Nabi memberikan tuntunan kepada kita, beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau sedang melihat Allah, seolah-olah engkau sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, hadirkan diri kita bahwa kita Allah itu ada di hadapan kita. Karena perasaan itu, kesadaran itu akan membuat diri kita itu terjaga dan sadar bahwa kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga kemudian katakan, fa'il lam takun tarahu, kalau kamu memang tidak bisa melihat dan memang tidak bisa melihat, sadarilah fa'innahu yaraka, sadarilah bahwasanya Allah itu yaraka, melihatmu dan memperhatikan diri. Ini kesadaran yang harus tumbuh, kita tumbuhkan dan harus kita sadarkan pada diri kita agar kita bisa beribadah lebih baik dan kita bisa beraktivitas dengan
baik dan penuh hati-hati ya, agar semua yang kita lakukan itu selalu dalam pantauan Allah dan barometernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi menutup dengan kalimat ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, sadarlah dirimu bahwa kamu dalam pantauan Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Maka kesadaran itu bila selalu muncul dalam diri kita, insya Allah lisan kita tidak akan pernah berhenti berpikir. Aktivitas kita akan selalu berhati-hati karena barometernya ini Allah ridho tidak, ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak. Jadi kita akan selalu menjaga diri kita dan selalu berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas 9 kurang seperempat nanti dengan salam-salaman pas jam 9 kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing dan pas hujannya sudah reda. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang benar. Sekali lagi marilah Ramadan dan Syawal itu gandengan yang tidak pernah terpisah. Setelah Ramadan pasti Syawal, nggak mungkin Muharram, mesti akan Syawal dia. Maka bulan Syawal mari kita tingkatkan diri kita menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah inginkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk demikian yang saya sampaikan. Nanti doa langsung dipimpin oleh Pak Zek. Pak Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca istighfar kembali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami yang telah memberikan kasih sayang kepada kami. Ya Allah, beri kasih sayang kepada kami waktu kami kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkan kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Mudahkanlah atas segala urusan kami ya Allah, urusan kami di dalam keluarga, urusan kami di dalam pekerjaan, urusan kami di masyarakat. Hanya Engkau yang bisa memberi kemudahan ya Allah, memberi cahaya dan memberi petunjuk. Mudahkanlah ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada agama, yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada nusa dan bangsa ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin ya Allah. Selamatkanlah agama kami, tetapkan iman Islam di dalam dada kami sampai akhir hayat kami, sampai pada akhir hayat kami dengan husnul khotimah wa afiyatan fil jasadi ya Allah. Berikanlah kami kesehatan jasmani kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk bekal hidup kami di dunia dan untuk kebahagiaan kami di akhirat ya Allah. Wa taubatan wa barakatan fi rizqi ya Allah. Berikanlah barokah atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Rezeki berupa kenikmatan, rezeki berupa segala yang kami terima dari ya Allah. Jadikanlah itu semua menambah kebaikan untuk agama kami, keluarga kami, masyarakat ya Allah. Menjadikan kami makin bertakwa ya Allah. Wa taubatan qabla maut ya Allah. Berikan kami semua taubat sebelum kami meninggal dunia. Wa rahmatan inda maut ya Allah. Beri kami kasih sayang-Mu dengan kenikmatan-Mu pada saat kami meninggal dunia ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami maghfirah, ampunan-Mu sesudah kami meninggal dunia ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Mudahkanlah kami saat sakratul maut. Wanajatkan benar. Lindungilah kami dari api neraka wal afwa hingga hisab. Maafkanlah atas segala kesalahan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup kami yang menentukan hati kami, membahagiakan kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma afini fi badani ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan badan kami, tubuh kami. Wa afini fi sam'i ya Allah. Berikanlah kesehatan pada kami, pendengaran kami. Wa afini fi basori. Berikanlah kepada kami kesehatan penglihatan kami ya Allah. Allahumma afini ya Allah. Dan juga berikanlah berkat, lindungilah kami dari kefakiran dan kekafiran ya Allah. Dari kefakiran dan kekafiran ya Allah. Dan lindungilah kami dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah semua keluarga kami di RT 06 Kabupaten ini semuanya mendapatkan ridho-Mu, semuanya
semuanya mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, semuanya mendapatkan lindungan dari-Mu ya Allah. Menjadikanlah lingkungan kami khususnya di anak ini lingkungan yang rukun, yang selalu saling asih dan asuh, saling tolong menolong Allah, dan dalam keadaan senantiasa mendapatkan petunjuk-Mu, kekuatan dari-Mu ya Allah untuk beribadah dan untuk menjalani hidup ini dengan cahaya-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah hidup kami semua bahagia dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Yen. Semoga doa yang telah dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah beliau agar kedepannya sikap kita sehari-hari semakin membaik. Setelah ini dimohon pada seluruh hadirin diperkenankan untuk menjabat tangan dan saling menyapa hadirin yang lain. Sebelum itu, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan dapat kita laksanakan dengan baik. Kepada semua yang telah hadir dan memberikan bantuan sehingga acara ini dapat diselenggarakan, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Akhirnya marilah para undangan yang berbahagia kita menghadiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kepertangan, mohon kiranya nanti ruangan ini dibagi dua. Dari mulai kalender sana, ibu-ibu, nanti bapak-bapak di sini. Semua bapak-bapak yang akan salaman yang ada di luar melalui pintu sebelah barat. Jadi sekali lagi, mohon kiranya bapak-bapak yang ada di luar melalui pintu sebelah barat. Kami mohon kepada Bapak Joko Lelono untuk dahulu, karena beliau sepuh Bapak Ngadiran, lalu Bapak Pariono, Pak Kris, Wisnu dengan Pak Wisnu Salamu. Pak Kris, Pak Heru atau Pak Heru? Pak Yen, Pak Heru. Oh, Pak Heru, Pak Ustaz, dilanjut. Tuh, kenapa? Pak Kris, lalu ada yang apa semua. Ibu-ibu belok di sini. Ibu-ibu belok di sini. Iya, belok di sini. Kalian salah masuk. Merona berarti. Sini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak semua masuk lewat pintu barat. Nah, terus ini, terus sana. Iya nih. Tolong Ibu Pariono dulu. Dilanjut yang sepuh-sepuh si promosi itu. Ini yang tungguan dua itu punya. Nampak sini Ibu.
Iya. Mundur. Betul. Mas, ayo. Weh. Halo. Sedikit ya. Jumlahnya mas sedikit. Nih. Sini. Seperti ini. Oke, Pak. Monggo setelah selesai bersalaman untuk bapak-bapak nanti segera menghadap ke di depan banner untuk foto bersama. Nanti setelah itu